PHK yang terjadi di beberapa perusahaan level global, tech company begitu, ini sebenarnya tidak murni karena terancam atau tergeser oleh keberadaan AI, tapi sebenarnya adalah merubah bisnis model yang sebenarnya juga akan menimbulkan kesempatan-kesempatan kerja lainnya. Tapi kalau saya boleh pinjam dari perkataan Direktur IMF, Kristalina Georgieva, ini sudah menyampaikan concern yang serupa bahwa dia menyebutkan peringatan IMF ini memperkuat temuan Goldman Sachs di mana pada tahun 2023 lalu memperkirakan bahwa AI akan menguasai 300 juta lapangan kerja di seluruh dunia, di mana negara maju ini ada 30% besaran tenaga kerja yang akan tergantikan dan negara berkembang seperti Indonesia ini akan 20% diprediksi akan terjadi PHK. Tanggapan Anda seperti apa Pak Rudi? Karena memang ini kan concern-nya sudah mengarah ke sana. Apakah memang Anda masih melihat ini bukan concern yang harus dikhawatirkan di Indonesia? Gini, jangan dilihat semuanya itu gara-gara AI. AI itu hanya salah satu teknologi ya. Yang menggantikan peran orang secara fisik dalam pekerjaan itu, teknologi lain juga ada. Apa? Robotik. Robotik itu menggantikan orang di pabrik. Pabrik mobil, pabrik lain-lainnya, itu sudah ada. Nah, AI itu sebetulnya dasarnya adalah bagaimana, namanya juga AI, kecerdasan buatan, dituangkan dalam bahasa mesin sehingga bisa berpikir sebagaimana orang, berpikir ke depan. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa dihalangi adanya AI. Nah, sekarang balik lagi, AI dideploy oleh apa, untuk apa? Kalau kita bicara dengan startup tech startup di Indonesia, fintech. Sekarang fintech di Indonesia banyak menggunakan AI. Kenapa? Mereka menggunakan AI untuk bukan ke dalam perusahaannya. Ke dalam perusahaannya tadi iya, ya, yang apa? Membuat program yang lebih baik dibanding program yang dibuat oleh orang. Itu AI untuk ke dalam. Tapi lebih kepada keluar, kepada interaksi kepada customer-nya. Bagaimana dia melakukan profiling customer, bagaimana dia mengantisipasi behavior dari customer. Bagaimana behavior, tanya saja berinteraksi dengan aplikasinya, baru tanya ini aja, si aplikasi udah tahu, oh ini si Rudi ini sukanya apa, tanggal lahirnya berapa, biasa makannya apa, biasa belinya beli apa, dia langsung menawarkan sesuatu. Itu lebih ke sana gitu loh. Jadi kita jangan khawatirkan bahwa jadi kiamat gara-gara AI gitu loh, lapangan pekerjaan di Indonesia khususnya di tech startup pasti akan ada, tapi tidak akan sampai terus jadi tidak ada gitu loh. Jadi tidak ada apa namanya, jadi doomsday ya, jadi kiamat gitu loh gara-gara AI. Justru kita ini harus cepat masuk AI, harus bisa manfaatkan AI. Ada dua, satu untuk ke dalam perusahaan, meningkatkan efisiensi ya. Tadi salah satunya adalah mungkin ada yang dampaknya ada pegawai yang tidak bisa lagi, tidak efisien lagi, hingga bisa digantikan oleh antara lain oleh AI gitu loh. Sama customer service juga kan itu bisa digantikan AI. Ya, jadi kalau kita nanya ke bank atau apa, chatbot sekarang itu kan itu basis AI. Yang kita kirim WA, saya nanya produk apa ke bank, yang jawab WA juga. Biasanya pakai call center, pakai orang. Itu pasti tergeser gitu loh, yang demikian gitu. Tapi kan itu bukan dari tech startup sebetulnya, itu dari konvensional bisnis. Justru yang merubah ini adalah perusahaan-perusahaan ataupun tech startup. Jadi welcome to AI kalau saya lihatnya gitu loh. Baik, berarti memang yang harus dikhawatirkan bukan adalah keberadaan AI, tapi sebenarnya yang menggantikan peran manusia ini adalah teknologi secara umum begitu ya Pak Rudi kalau dari penjelasan Anda. Dan ini pun sebenarnya bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan karena ini sudah pasti terjadi. Pertanyaannya adalah apakah memang SDM Indonesia ini siap untuk menghadapi bahwa teknologi akan menggantikan skill manusia dan apakah kita juga bisa mengontrol hal tersebut. Ini saya akan tanyakan ke Pak Handito. Pak Handito, di mana banyaknya teknologi ini sudah menggantikan peran manusia. Tadi kalau Pak Rudi menjelaskan salah satunya adalah dari segi produksi di berbagai sektor. Ini semua sudah serba teknologi begitu, menggunakan robot dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ya, apakah Indonesia memang di titik ini sudah siap SDM untuk menghadapi era tersebut? Ya memang ini soal kesiapan SDM nggak pernah ada jawaban hitam putih ya. Tadi pagi ketika menyiapkan wawancara ini saya WA ke anak saya yang baru lulus S2 Computer Science di Tsinghua. Nah, sekarang ini nggak perlu lagi ini programmer diganti sama ChatGPT kan gitu, kira-kira begitu. Jadi artinya bisa jadi ini kehadiran dari
teknologi memakan juga SDM di bidang teknologi kan gitu. Cuma dia bilang enggak, itu kan tetap aja di belakangnya ada manusianya gitu. Maksud saya begini, saya rasa SDM Indonesia memang SDM yang mau nggak mau harus menyesuaikan, dan sekarang udah terjadi luar biasa perkembangannya ya. Saya sendiri ada di dalam program Kampus Merdeka. Itu disiapkan talenta-talenta digital yang sekarang udah sangat advance gitu, dan banyak jumlahnya. Jadi saya sih kok melihat penyiapan manusia-manusia unggul untuk pengembangan AI Indonesia sudah jalan. Nah, bagaimana kemudian dengan tenaga kerja yang nanti bisa digantikan oleh AI? Kok saya melihatnya kita nggak perlu khawatir. Malah saya bilang ini manfaatkan AI untuk gaspol. Kalau kan ini pemerintah yang baru sudah akan beroperasi kan sebentar lagi, kan katanya melanjutkan program yang lama. Dulu program 1000 startup saya ingin ajak untuk dibangunkan kembali dengan format baru. Kalau perlu bikin 1000 startup, tapi 500-nya yang optimalkan AI, yang 500 sisanya yang tech, yang startup yang lainnya, yang nggak harus strategi digital, bisa juga e-commerce dan sebagainya. Kita bangun itu, dan kan ada juga janji dari calon wakil presiden yang sekarang terpilih jadi wakil presiden, Mas Gibran, untuk bikin kredit startup. Kenapa nggak kita manfaatkan itu? Kita bangunkan kembali. Karena saya ini momentum sangat sempurna untuk kita memanfaatkan AI untuk mengembangkan startup-startup Indonesia, apalagi startup-startup yang berbasiskan AI gitu. Baik, salah satu target pemerintah sebenarnya kan membawa Indonesia menjadi negara maju. Kalau kita tahu bahwa negara maju ini kan salah satunya adalah maju di bidang teknologi dan tidak hanya berlimpah SDM untuk padat karya saja begitu. Nah, menurut Anda Pak Handito, apakah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, misalnya salah satunya adalah untuk meningkatkan SDM Indonesia untuk lebih menguasai teknologi, apakah sudah cukup atau sebenarnya masih sangat kurang di titik ini Pak Handito menurut Anda? Menurut saya masih kurang. Saya rasa kita perlu menata ulang pengembangan SDM yang fluent dengan AI ya. Jadi saya rasa, dan kita tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang paham AI dan memanfaatkan, tapi yang mampu mengembangkan. Saya rasa sudah waktunya Indonesia ini punya, ya beberapa waktu lalu saya sempat berkunjung ke Station F gitu ya, pusat pengembangan teknologi startup di Paris gitu ya. Kami lagi merancang dalam bentuk yang kecil-kecil di Indonesia. Saya rasa kita sudah waktunya mengembangkan pusat-pusat pengembangan SDM Indonesia yang memang sekarang ini ya diorientasikan kepada pemanfaatan dan pengembangan AI. Saya mendengar Apple mau bikin di Bali, mau bikin di BSD. Saya rasa kita harus bikin yang versinya Indonesia. Kenapa nggak kita kembangkan perguruan tinggi Indonesia yang sekarang sudah semakin mampu sebagai pusat pengembangan AI Indonesia, sehingga kita punya SDM yang unggul, tetapi juga dari sana kemudian lahir startup-startup yang berbasiskan AI di Indonesia. Saya kok optimis kita bisa lakukan itu.